Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebijakan perdagangan strategis di negara-negara maju. Sebagai tugas mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Nafi Umrul Hadi, SE MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Mayasari sebagai pemateri 1, Dara Putri Permatasari sebagai pemateri 2, dan Nabila Rizkita Agustrin sebagai pemateri 3. Apakah negara-negara saling bersaing? Tahun 1992, Lester Drow, seorang ekonom, menerbitkan sebuah buku berjudul Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan, Euro and America. Dalam buku tersebut diuraikan bahwa persaingan sengit menang kalah di mana keberhasilan suatu negara harus diimbangi oleh kekalahan negara lain. Pada awal 1990, retorika daya saing yang sama halnya dengan uraian Drow melukiskan pergulatan di bidang ekonomi bagaikan sebuah perang. Dalam upaya menjelaskan logika konsep daya saing, intinya ada sebagai sektor industri yang lebih baik daripada yang lain sehingga harus dibina secara khusus. Jika tidak, negara lain yang akan melakukan sehingga pihak pertama pun merugi. Penjelasan seperti ini menggampangkan persoalan tentang bagaimana menentukan sektor-sektor industri unggulan yang nantinya akan mendapatkan dukungan kebijakan perdagangan strategis. Ada 3 kriteria yang digunakan para pendukung kebijakan perdagangan strategis. Suatu sektor industri perlu diistimewakan jika mengandung nilai tambah per pekerja yang tinggi, jika upahnya tinggi, atau sektor itu menggunakan teknologi tinggi. Apakah sektor industri bernilai tambah per pekerja yang tinggi memang diperlukan? Banyak pengamat pendapat bahwa suatu negara dapat meningkatkan pendapatan nasionalnya dengan mengubah struktur industrinya dengan menitik beratkan industri-industri yang memiliki nilai tambah per pekerja yang tinggi. Para ekonom itu beralasan sektor industri dengan nilai tambah per pekerja yang tinggi biasanya padat modal, sehingga nilai tambah per unit modalnya rendah. Dan karena modal itu sendiri merupakan sumber daya yang sama langkanya dengan tenaga kerja, maka tidak ada jaminan bahwa pengutamaan sektor-sektor ini akan meningkatkan pendapatan nasional. Lebih jauh lagi, jika kegagalan pasar tidak terjadi, intervensi pemerintah semacam ini justru akan menurunkan pendapatan nasional. Upaya mempertahankan pekerjaan berupah tinggi. Pendapat yang kerap dilontarkan dalam pembahasan tentang kebijakan perdagangan strategis menyatakan bahwa pemerintah hendaknya menawarkan rangsangan khusus kepada sektor-sektor yang membayarkan upah lebih tinggi. Argumen ini sering diajukan bersamaan dengan pendapat bahwa berbagai kesulitan ekonomi Amerika Serikat terutama diakibatkan oleh deindustrialisasi, yakni hilangnya lapangan kerja berupah tinggi di sektor manufaktur akibat tekanan persaingan luar negeri. Ide tentang deindustrialisasi sebagai sumber kesulitan ekonomi Amerika Serikat itu bertolak dari serangkaian analisis empiris. Sepintas lalu, para pekerja di berbagai sektor manufaktur di Amerika Serikat memang menerima upah lebih tinggi ketimbang mereka yang bekerja di sektor jasa. Namun, benarkah penurunan proporsi ini menyebabkan penurunan upah dan karenanya pendapatan nasional secara keseluruhan? Ada 2 hal yang dapat dikemukakan sebagai alasan. Yang pertama, sebagai besar penurunan proporsi pekerja di sektor manufaktur itu nampaknya tidak dikarenakan oleh perdagangan internasional. Selebihnya disebabkan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi domestik yang secara umum memang mengubah ekonomi negara maju sehingga lebih banyak bertumpu ke sektor jasa. Yang kedua, selisih upah antara sektor manufaktur dan sektor jasa terlalu dibesar-besarkan dan contoh yang diambil terlalu ekstrim. Jadi, jelaslah bahwa kriteria pemilihan sektor industri unggulan berdasarkan besaran upah yang
yang diberikannya. Secara konseptual tidak bisa diterima. Jelas pula bahwa masalahnya tidaklah sebesar yang diungkapkan dalam retorika tentang kompetisi. Selanjutnya, saya Dara Putri Permatasari akan melanjutkan materi. Bersaing untuk melindungi sektor teknologi tinggi. Industri berteknologi tinggi secara longgar didefinisikan sebagai sektor industri yang keberhasilan perusahaannya ditentukan oleh kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan inovasi produk atau proses produksi, atau kedua-duanya yang berlangsung sangat cepat. Dalam head-to-head, Turo menyebut 7 sektor berteknologi tinggi yang ia anggap paling penting, yaitu mikroelektronik, bioteknologi, industri berbasis ilmu materi baru, telekomunikasi, penerbangan sipil, robotika dan peralatan mesin, serta komputer dan perangkat lunak. Mengapa begitu penting untuk menangkan industri-industri tersebut? Sektor-sektor berteknologi tinggi dianggap krusial karena mereka mengandung nilai tambah tinggi dan juga memberikan upah yang tinggi. Perlunya pengutamaan sektor-sektor industri berteknologi tinggi karena sektor ini sangat penting untuk menumbuhkan, memelihara, dan memacu tingkat kemajuan teknologi bagi perekonomian yang bersangkutan. Sektor-sektor berteknologi tinggi dapat menumbuhkan imbasan teknologi atau technological spillovers yang sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hujah-hujah canggih bagi penerapan kebijakan perdagangan strategis. Persoalan atau kelemahan utama yang meliputi hujah-hujah populer pro kebijakan perdagangan strategis bersumber dari kelalaian mereka yang tidak mengaitkan kasus campur tangan pemerintah dengan kegagalan mekanisme pasar yang menjadi pilar-pilar argumen yang menghendaki peniadaan campur tangan dari pemerintah atau yang disebut dengan pandangan laissez-faire. Para ekonom telah mengidentifikasi dua macam kegagalan pasar yang tampaknya telah terjadi dan cukup relevan dengan kebijakan perdagangan strategis yang diterapkan oleh negara-negara maju. Adalah ketidakmampuan perusahaan di dalam industri-industri berteknologi tinggi untuk menerima keuntungan yang menjadi hak mereka atas sumbangannya kepada pengetahuan produksi yang kemudian juga mengalir ke perusahaan lain. Adapun kegagalan yang kedua adalah berkembangnya keuntungan monopoli di industri-industri yang bersifat oligopolistik serta sangat terkonsentrasi. Teknologi dan eksternalitas. Jika perusahaan di suatu sektor industri menghasilkan pengetahuan yang ternyata juga dapat dimanfaatkan oleh semua perusahaan lain tanpa membayar, maka sebenarnya sektor industri tersebut menghasilkan sejumlah output tambahan. Eksternalitas, yakni keuntungan yang jatuh ke pihak-pihak luar perusahaan yang berjasa menciptakan keuntungan itu. Industri-industri teknologi tinggi atau high technology industry meliputi sektor industri komputer, elektronik, dan ruang angkasa. Di industri-industri berteknologi tinggi, perusahaan-perusahaan mencurahkan begitu banyak sumber-sumber daya yang mereka miliki demi menyempurnakan teknologi. Aktivitas-aktivitas seperti itu tentu saja terjadi di hampir semua industri, sehingga tidak ada lagi pemisah yang jelas antara sektor berteknologi tinggi dengan sektor-sektor lainnya di dalam perekonomian mereka secara keseluruhan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam derajat pengutamaannya. Persoalan berikutnya bagi kebijakan perdagangan strategis adalah, meskipun perusahaan pelopor itu memang selalu dapat mengambil keuntungan dari investasi dalam ilmu pengetahuan yang mereka lakukan, mereka biasanya tidak dapat menikmati seluruh keuntungan yang dibuahkan oleh teknologi baru atau berbagai terobosan ilmiah yang mereka upayakan. Selalu saja ada sebagian keuntungan yang akan jatuh ke perusahaan lain yang dapat meniru gagasan-gagasan dan teknik-teknik baru itu. Tentang perlunya dukungan pemerintah kepada industri-industri teknologi tinggi. Secara umum, memang ada alasan-alasan yang masuk akal bagi pemberi subsidi
oleh pihak pemerintah untuk menunjang kegiatan pengembangan industri berteknologi tinggi. Namun hal itu tidak luput dari masalah. Secara lebih spesifik, ada dua pertanyaan berkenaan dengannya. Yang pertama, kemampuan kebijakan pemerintah untuk mentargetkan sesuatu yang tepat biasanya terbatas. Sedangkan masalah yang kedua, aspek kuantitatifnya masih kabur. Seberapa pentingkah eksternalitas itu? Sekalipun perusahaan-perusahaan yang aktif berkecimpung dalam industri-industri berteknologi tinggi dapat membuktikan betapa besarnya eksternalitas yang harus mereka pikul, tetap saja insentif bagi suatu negara untuk menyokong industri-industri ini relatif kecil. Alasan pokoknya adalah keuntungan dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan di suatu negara dalam kenyataannya dapat dengan mudah dijiplak serta dinikmati oleh perusahaan dari negara lain. Persaingan tak sempurna dan kebijakan perdagangan strategis. Di sejumlah sektor industri, hanya ada sedikit perusahaan yang bersaing secara efektif. Karena jumlah perusahaannya tidak banyak, asumsi-asumsi persaingan sempurna dengan sendirinya tidak berlaku. Dalam kondisi seperti ini, mudah sekali tercipta imbalan yang berlebih atau excess returns. Artinya perusahaan-perusahaan di sektor itu akan meraih keuntungan yang jauh lebih besar dari tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh investasi-investasi beresiko sama di sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. Spencer dan Brander menyatakan bahwa dalam kasus ini pemerintah memang perlu melakukan campur tangan untuk mengubah aturan. Misalnya, demi mengalihkan imbalan yang berlebih tersebut dari perusahaan asing ke perusahaan domestik. Selanjutnya, saya Nabila Rizkita akan menjelaskan tentang analisis Brander-Spencer, yaitu sebuah contoh. Analisis ini dapat dijelaskan dengan contoh sederhana. Diasumsikan hanya ada dua perusahaan bersaing, yaitu Boeing dan Airbus, masing-masing dari negara yang berbeda, yaitu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Anggap saja setiap perusahaan tersebut memiliki satu keputusan ya atau tidak untuk memproduksi pesawat dengan kapasitas 150 tempat duduk. Jika hanya satu perusahaan yang memproduksi pesawat dengan kapasitas 150 tempat duduk itu, maka perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, jika keduanya sama-sama memproduksi pesawat itu, keduanya akan sama-sama mengalami kerugian. Perusahaan mana yang benar-benar memperoleh keuntungan? Hal ini tergantung pada siapa memproduksinya terlebih dahulu. Apabila pemerintah negara Eropa yang memiliki saham Airbus dapat membalik keadaan ini, misalkan saja pemerintah negara Eropa yang memiliki Airbus memutuskan untuk memberikan subsidi. Kondisi ini akan menjadi menguntungkan bagi Airbus untuk memproduksi pesawat dengan kapasitas 150 tempat duduk. Terlepas dari apapun keputusan yang diambil oleh negara Boeing. Dengan demikian, subsidi pemerintah negara-negara Eropa tersebut jelas-jelas dapat mengalihkan keunggulan sebagai pelopor produksi. Satu-satunya pihak yang berpeluang memetik keuntungan yang sebelumnya dimiliki oleh Boeing kepada Airbus. Dengan demikian, menurut analisis ini, subsidi pemerintah bisa mendatangkan keuntungan dalam jumlah yang jauh lebih besar dari subsidi itu sendiri. Kelemahan analisis Brander-Spencer. Kebijakan subsidi yang dilaksanakan pemerintah negara-negara Eropa tadi terbukti dapat meningkatkan secara tajam keuntungan perusahaan pesawat terbang Eropa. Meskipun keuntungan itu tercipta atas kerugian pesaing luar negeri, dalam kenyataannya, alasan strategi untuk membenarkan penerapan kebijakan perdagangan semacam itu, meskipun memang mengandung daya tarik, juga memancing banyak kecaman. Bukan hanya karena ada pihak-pihak yang akan dirugikan, namun karena argumen itu sendiri mengandung kelemahan. Kalangan yang mengajukan kecaman itu menyatakan bahwa teori ini baru bisa diterapkan kalau ada informasi bisnis yang jauh lebih banyak, lebih lengkap,
dan serba lebih baik dari yang sudah tersedia. Selain itu, kebijakan subsidi tersebut juga berbahaya karena menghadapi resiko pembalasan dari pihak luar negeri. Seandainya kebijakan perdagangan strategis ternyata mampu mengatasi kecaman-kecaman ini, ia masih harus menghadapi persoalan lain, yakni resiko pembalasan dari negara-negara yang dirugikannya. Pada dasarnya ini merupakan masalah yang juga dihadapi oleh pemerintah jika ia mempertimbangkan penggunaan tarif untuk memperbaiki nilai tukar perdagangan. Bisa dikatakan kebijakan perdagangan strategis ini sesungguhnya merupakan kebijakan-kebijakan yang cenderung merugikan negara tetangga, baik di neighbor policy, yang hanya akan meningkatkan kesejahteraan negara atas dasar pengorbanan negara-negara lain. Karena itu, kebijakan ini bisa menjurus kepada pecahnya perang dagang yang membuat semua pihak merugi. Selanjutnya, kebijakan perdagangan strategis Jepang. Jepang merupakan suatu kisah keberhasilan spektakuler dari dunia industri maju. Meskipun hancur akibat Perang Dunia Kedua dan langsung dihadang periode kelesuan ekonomi, Jepang berhasil membuat dekade-dekade selanjutnya penuh dengan kisah keberhasilan usaha pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan. Kebijakan perdagangan strategis Prancis. Aspek kebijakan perdagangan strategis Prancis yang paling menarik banyak perhatian adalah upaya-upaya pemerintah Paris untuk mendukung perusahaan-perusahaan Prancis dalam persaingan teknologi dengan perusahaan-perusahaan asing. Pemerintah Prancis khawatir bahwa teknologi dunia akan kian didominasi oleh Amerika Serikat, bahkan perusahaan-perusahaan Jepang. Untuk menghindari kemungkinan yang dianggap memalukan Prancis ini, pemerintah telah berupaya membina sejumlah perusahaan yang disebut sebagai andalan nasional, yang diharapkan mampu bersaing di pasar dunia. Lantas, bagaimana dengan kinerja kebijakan perdagangan strategis Prancis tersebut? Perekonomian Prancis mengalami kinerja yang cukup baik hingga akhir dasawarsa 1970-an. Namun setelah itu, Prancis mengalami masalah pengangguran yang cukup serius. Hal yang terpenting untuk disimak tentang Prancis adalah bahwa meskipun ekonomi nasionalnya secara keseluruhan berlangsung dengan baik, namun justru sektor-sektor yang diandalkan oleh pemerintah sama sekali tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan. Selanjutnya, kebijakan perdagangan strategis Amerika Serikat. Kiprah pemerintah Amerika Serikat yang paling penting adalah sektor pertanian. Di sektor pertanian yang sebagian besar masih merupakan perladangan keluarga, masalah ini sangat akut. Setiap kali seorang petani berhasil melakukan suatu terobosan atau menemukan inovasi baru, maka metode baru itu dapat segera ditiru oleh ribuan petani lainnya yang bisa memperoleh keuntungan tanpa menanggung resiko. Dalam rangka mengatasi masalah ini, pemerintah Amerika Serikat sejak lama telah terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai penelitian yang berkaitan dengan upaya pengembangan teknik-teknik pertanian maupun dalam penyebaran teknik-teknik yang telah disempurnakan itu melalui sebuah lembaga federal khusus, yakni Agricultural Extension Service. Pemerintah federal juga telah mengambil peranan utama di dalam proyek-proyek pertanian berskala besar seperti misalnya proyek pembangunan fasilitas irigasi yang menuntut aksi kolektif. Peranan penting lainnya yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah di bidang pertahanan. Pemerintah federal Amerika Serikat memang merupakan pasar atau pembeli terbesar di dunia untuk peralatan militer. Dalam beberapa kasus sangat boleh jadi bahwa pengeluaran pemerintah Amerika Serikat sangat begitu besar untuk barang-barang militer telah membantu memberikan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat suatu keunggulan di pasar-pasar barang non-militer.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.